Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan bugar, jangan lupa bahagia. Kita dalam rubrik Kamu Nanya bersama Bapak Putri Huduri. Bagaimana kabar Pak Putri? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Perbanas Sulsel dan pemimpin wilayah Perinben kawasan Timur Indonesia. Pak Hudli, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Uki mempertanyakan soal digital marketing. Iya. Ini apa? Ini barang apa? Ini katakan. Bagaimana penjelasan? Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Uki, kita ketemu lagi. Alhamdulillah dalam sehat walafiat. Dan topik kali ini adalah mengenai digital marketing. Digital marketing ini sangat menarik saat ini dan memang menjadi satu cara untuk memasarkan produk secara cepat. Kalau memang strateginya bagus pun tepat, dan yang paling penting itu adalah informatif kepada masyarakat. Digital marketing ini tentu sebenarnya sudah dari dulu sudah ada Pak Uki, tetapi memang akhir-akhir ini setelah seluruh industri perbankan sedang gencar-gencarnya yang kedua betting, khusus kita bicara masalah perbankan, digital marketing ini menjadi satu sarana yang menjadi perhatian pada industri perbankan tersebut. Jadi digital marketing itu memasarkan produk melalui internet ataupun melalui media sosial. Kita lihat sekarang seperti yang kita lakukan ini salah satunya adalah digital marketing. Saya tentu mengaktualisasikan diri, Pak Uki juga di sini dengan melalui broadcast di sini. Ini sebenarnya yang paling kita utamakan, bagaimana produk kita bisa diinformasikan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran. Digital marketing ini juga tentu kita bisa lihat, kita sedang duduk kemudian ada notifikasi masuk, kita lihat ada dua macam nih, apakah dalam bentuk visualisasi atau dalam bentuk narasi. Ini biasanya orang tertarik dengan gambar, Pak Ufi, ya. Mau melihat media promosi tersebut lebih lanjut. Kalau kita pertama tertarik dulu, moment of truth, kesan pertama terhadap apa yang disuguhkan kepada kita. Ya, tentu kalau misalnya kita diperbankan, tentunya memberikan satu promosi tentu yang mudah diserap oleh masyarakat. Ada juga tuh Pak Oki, misalnya orang melakukan satu pemasaran secara digital, tetapi narasinya terlalu panjang sehingga orang malas untuk baca. Jadi ini intinya adalah harus tepat sasaran dan harus seefektif mungkin bagi masyarakat. Masyarakat sekarang tentu tidak mengenal tua, muda, kemudian waktu dan tempat juga sekarang sudah lebih gampang mengakses. Sehingga yang paling penting adalah kebenaran dari promosi tersebut. Kan banyak juga begini Pak Oki. Pada saat dilakukan diberikan promosi secara diberikan notifikasi kepada masyarakat, terus setelah diakses, kemudian ternyata apa yang disampaikan tidak cocok dengan apa yang didapatkan. Ada juga orang berpikir, oh, yang penting orang tertarik dulu, ini bukan zamannya lagi. Ya. Sehingga setiap industri tentu memikirkan kira-kira bentuk promosi apa yang paling tepat, bentuk promosi yang bagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ini setiap waktu berubah-ubah dari keinginan masyarakat. Dalam artian saya butuh informasi mengenai satu produk. Kita lihat, kita sadari sekarang. Pada saat kita buka salah satu untuk online, belanja online, kita cari anggaplah alat golf atau alat musik. Satu kali saja kita cari, besok itu kita akan disuguhi terus. Iya. Ya? Algoritmanya. Besok kita akan disuguhi. Akhirnya dari hanya mau lihat, akhirnya membeli, bertransaksi. Nah,
Ini yang betul-betul kemarin juga sebenarnya bukan manfaat, hikmah dari pandemi kemarin juga ini tentu kan kita lihat orang tidak bisa secara sering ke tempat ramai, kemudian tentu kita juga di rumah pada saat work from home juga tentu banyak waktu luang, sehingga ini adalah kesempatan dari perusahaan untuk memasarkan produknya. Banyak yang mengatakan bahwa dengan adanya pandemi kemarin semua berjalan dengan slow, tapi tidak begitu. Banyak yang memanfaatkan. Kita juga tentu dalam menyajikan satu bentuk promosi dibutuhkan satu orang yang betul-betul fokus di bidang tersebut, betul-betul fokus terus melihat perkembangan ataupun kebutuhan dari masyarakat, sehingga dalam melakukan satu pemasaran secara digital kita lebih mudah untuk melakukan satu evaluasi. Ini juga Pak, kita langsung ketahuan nih, kita lempar ke media sosial, kita lempar ke internet misalnya, kemudian yang akses berapa orang, terus efektivitasnya bagaimana, bisa kelihatan nanti ada semacam grafiknya, sehingga kita bisa putuskan dalam seminggu, dalam sehari, 2 hari, 3 hari ini efektif apa tidak. Kenapa orang harus fokus? Karena ini kan lihat kalau misalnya tidak ada yang in charge di situ, tentu ini kan berlangsung tanpa ketertarikan dari orang untuk melihat. Apabila dilakukan suatu evaluasi, tentunya kita akan tahu, oh ini sudah efektif atau ini belum efektif, ini tidak efektif. Kita cari cara-cara lain lagi. Jadi memang digital marketing ini untuk saat ini luar biasa pengaruhnya terhadap pertumbuhan penjualan produk, kemudian luar biasa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Manfaat tersebut antara lain bisa melakukan compare ataupun membandingkan satu produk ini dengan produk lain. Dulu kan kalau kita ke mall misalnya, kemudian ada pameran mobil atau rumah, kita dapat brosur. Mohon maaf, saya sudah agak lama tidak melakukan itu karena pertama orang tidak tertarik, dibuang di tempat sampah. Kos kita keluar, tetapi value-nya tidak ada. Kemudian yang kedua, kita juga tentu berkontribusi dalam sampah yang berserakan itu, ya. Kita lakukan misalnya di jalan ada promosi, dulu kan kita begitu. Atau kita lihat kalau misalnya kendaraan sudah kosong, itu sampah sudah berserakan di situ. Jadi ini juga tentu punya sisi negatif, Pak Oki, sehingga memang mau tidak mau kita dituntut untuk beralih ke digital marketing tersebut. Bukan berarti pemasaran dalam bentuk billboard apa itu tidak efektif lagi. Memang masih ada juga masyarakat yang membutuhkan hal tersebut, tetapi tentu anggaplah seperti di titik tertentu, di titik yang tepat, kemudian materi promosinya bagaimana. Coba kita lihat kalau misalnya ada satu promosi, banyak sekali tulisannya, ada gambar kecil, banyak tulisannya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada masyarakat. Tapi kenyataannya apa? Kita malas untuk melihat. Paling bagus itu memang saya gambar, anggaplah satu ini tinggal tulisan namanya Pak Oki saja di situ, orang sudah tahu. Ya, itu bagaimana kita melakukan satu strategi pemasaran dalam era digital ini dengan sesuatu yang simple tetapi informatif. Itu Pak Oki. Ya, kalau saya lihat Pak Hudli ya, sekarang ini dengan penggunaan digital marketing di marketing ini, calon-calon anggota legislatif, pilkada juga memakai digital marketing. Pasti. Jadi mempromosikan dirinya baik itu di platform TikTok, ya, Instagram, Facebook. Mereka tidak terlalu banyak lagi menyebar brosur dan lain-lain. Betul. Nah, ini menurut Pak Hudli dihubungkan dengan perbankan. Apakah masyarakat kita sudah bisa menerima itu karena mereka kan harus punya minimal ada handphone, ya, kemudian ada internet. Bagaimana dengan yang di daerah-daerah itu, Pak? Ini akan otomatis, Pak Oki. Orang akan berusaha untuk
terjun ataupun memiliki media yang bisa mengakses promosi tersebut. Berhubungan dengan yang disampaikan tadi teman-teman kita, tentu calon legislatif ataupun kepala daerah ini juga merupakan satu promosi yang cukup murah, ya, tidak mengeluarkan biaya yang besar, paling pada saat desain awal, kemudian pada saat akan menyebarkan itu, ya tentu dibutuhkan satu tim. Paling itu, tetapi tidak lagi cetak sana cetak sini, nggak perlu bayar lagi. Dan sekarang kita tahu sekali broadcast ke teman-teman atau grup, semua langsung sampai. Ini juga ada dua sebenarnya, Pak. Kalau positif tentu akan cepat tersebar, kalau negatif sama juga pasti akan cepat tersebar. Sekarang itu konten. Ya, jadi terakhir Pak Lutfi. Jadi menurut Pak Lutfi, digital marketing ini memang harus terus dikembangkan. Pasti. Dan siapa yang tidak ikut ke pengembangan, saya yakin akan tertinggal. Pasti akan tertinggal. Dengan cost yang tinggi, kalau tertinggal masih pakai yang tradisional, costnya akan sangat tinggi. Kemudian tentu hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai ekspektasi kita. Ini costnya sangat efisien, sangat murah, tetapi dampaknya luar biasa. Luas sekali. Mau di mana, kapan saja, seluruh dunia bisa lihat, Pak. Terima kasih Pak Uki. Sahabat Uki, jangan sampai ketinggalan dengan digital marketing. Apapun bisnis Anda, apapun tujuan Anda, sama detik, pergunakan digital marketing. Karena ini sangat efisien, murah, dan dampaknya sangat luas untuk Anda. Kalau ada komentar untuk Pak Udbi, silakan isi komen di bawah. Terima kasih, sahabat.